Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur buat apa yang baik yang dalam kehidupan kami rasakan, tapi juga segala masalah yang kami boleh lalui. Benar Tuhan, itu tidak hilang serta-merta, tapi kami tahu Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Dan kami bersyukur Tuhan, setiap masalah yang boleh ada dalam kehidupan kami, Tuhan selalu memberikan jalan keluar agar kami bisa melaluinya. Berbicara buat kami hari ini agar kami mengerti apa yang Kau mau lebih dalam kehidupan kami. Keluar dari tempat ini kami punya perspektif yang baru tentang Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke. Silakan duduk. Shalom semua. Oke. Minggu lalu Gideon sharing tentang pure blood ya. Dia bilang bahwa setiap dari kita itu pasti punya masalah gitu ya. Kalian ikut Tuhan, dan ikut Tuhan punya masalah. Dan mau tidak mau kita tetap face the problem. Dan itu memang realita, kenyataan yang terjadi dalam kehidupan kita. Pemimpin pujian tadi yang singer yang nyanyi di depan juga punya masalah ya. Papanya lagi terbaring sakit di rumah sakit. Dalam kondisi yang tidak baik. Dan dia harus sebenarnya pulang untuk ke sana. Cuman dia masih di sini, dia nguruskan pekerjaannya dulu, dia selesaikan. Tapi dia masih nyanyi loh, sukacita. Pain is real. Itu ada dalam kehidupan kita. Tapi saya mau bilang bahwa di dalam hidup ini tidak semua penderitaan itu harus kita alami. Ada beberapa hal yang sebenarnya kita nggak perlu lalu itu. Makanya saya sebut kalau saya sharing judul khotbah itu useless pain. Artinya penderitaannya nggak perlu. Ada yang ngomong seperti ini, Kak, nggak ada penderitaan yang perlu, segala hal yang terjadi dalam kehidupan kita itu mengajari kita akan sesuatu. Gitu. Amin. Ya, saya percaya banget kata seorang perokok aktif itu. Ya, jadi kalau dia kena sakit gitu ya, bilang itu sudah takdir Tuhan. Waktu saya magang dulu, waktu saya kerja praktek, saya sempat ke proyek gitu ya. Kalau kalian pernah ke proyek, kalian pasti tahu bahwa maksudnya lagi bangun ya, lagi build gedung gitu ya, bukan rumah tinggal, gedung, hotel atau apa yang skalanya besar. Untuk masuk itu kita perlu izin dulu, kita nggak bisa nyelonong gitu. Ambil kayu-kayunya, ambil semen-semennya, kita nggak bisa. Itu lewat one gate system, kalian harus punya kartu dan sebagainya, diseleksi ketat masuk. Saya sempat kerja praktek di sana, kita nggak boleh pakai sandal. Mau kalian punya Swallow limited edition juga nggak boleh masuk sana. Atau Supreme gitu, atau Supermi, apapun itu, it doesn't work di sana. Kenapa? Karena pakunya tuh bukan segini saudara, segini. Sekali Anda salah melangkah, besar risikonya. Anda mau survei ke proyek, masuk ke sana, mesti pakai atribut. Ada safety helm namanya, helm proyek. Kalian harus pakai itu. Karena memang ada kejadian di mana tukang yang lewat gitu ya, misalnya mungkin dia abaikan itu satu dan dua hal, ya. Jalan terus di atas lagi malu-malu, nggak sengaja, namanya manusia tempatnya salah dan hilaf ya kan. Turun jatuh kena kepala, pas. Tuhan bilang itu sudah takdir yang maha kuasa. Oke, kalau gitu gak usah bikin peraturan. Betul gak? Bebasin aja orang masuk. Ketika mati, anggap aja dipanggil Tuhan. Tapi enggak kan? Sejak saat itu peraturannya lebih diperketat lagi. Bukti bahwa ada beberapa hal yang sebenarnya kita gak harus alamin. Kalau kita mau taat sama aturannya. Oke, ada banyak banget kalau saya bisa sebut satu-satu kejadian-kejadian yang sakit yang sebenarnya kita nggak harus selalu itu, tapi kita alami itu. Why gitu? Dia bilang sakit itu kok mengajarkan kepada kita pengalaman yang baru. Betul, tapi tidak semua pengalaman harus kita lalui. Anda nggak harus kena HIV, Anda nggak harus kena kanker paru mungkin karena rokok gitu ya. Nggak harus. Ada hal yang kita bisa avoid, ada hal yang kita bisa harus hindari itu. Itu loh, nggak harus kita itu jadikan opsi. Sama kayak kita, saya tuh punya cita-cita pengen ke jalan-jalan ya. Siapa sini yang hobinya traveling, coba angkat tangan. Oh enggak ya, dikit ya, rata-rata naik gunung semua ya. Sama anak senja, saya perlu khotbah lagi sekali kayaknya tentang masa senja itu. Traveling, pengennya ke luar negeri ya kan, jalan-jalan ke tempat yang kita nggak pernah lalui, coba makanannya, tahu culture budayanya, it's fun ya kan, seru banget. Tapi di usia kita hidup manusia ini loh, berapa 70, 80. Apa kalian bisa garanti dalam hidup kalian kita bisa around the world?
kelilingin semua negara. Gak yakin ya, gak yakin ya. Ada orang yang begitu tapi cuma hitungan jari lah. Paling kita bisa cuma ke beberapa negara aja. Itu pun dengan perjuangan. Betul ya? Atau jalur prestasi yang saya bilang. Kalian lomba atau apa, atlet atau apa bolehlah keliling. Tapi gak bisa semua tempat kita datangi, itu pun limit. Demikian juga sakit. Gak semua sakit itu akan kalian alami dalam hidup ini. Ya, tertentu saja. Tapi kadang manusia itu serakah, sampai saat sakit-sakit pengen dirasain semua. Jadi jangan, ada yang gak perlu kejepit pintu gitu ya. Saya pernah satu kali ngantar mama saya ke Surabaya gitu ya. Dia pergi naik taksi, udah nangis-nangis masih kecil nih SD. Oh mama kapan pulang gitu. Iya mama cepat pulang, tangan saya tuh di sini, di pintu gitu. Iyalah mama jangan lupa beli ini nih. Tetap nangis, tetap minta oleh-oleh kan namanya anak kecil. Jebret pintu ditutup, wah saya teriak. Dikira mama saya, lebih saya terharu, sakit banget gitu ya mamanya pergi. Saya buka, kenapa Riko gitu, kuku bang gitu. Lepas ini biru semua. Kalau saya boleh putar waktu, saya akan geser kuku saya sedikit ke atas, saudara. Saya hanya perlu lakukan ini. Dan masalah itu berhari-hari tidak akan saya alami. Itu sakitnya minta ampun. Kalian tahu jempol kan? Ada mikir jempol, ada ngambil ampai itu juga pakai tangan. Sakit, sampai tumbuh lagi, mesti kelupas. Itu pun tidak langsung lepas kan. Biru sampai lepas gitu, tertumbuh lagi dan tumbuhnya juga beda kukunya. Ada banyak hal. Orang bijak bilang, enggak apa-apa Riko, itu mengajarkan engkau sesuatu. Gitu. Orang wise bilang, kita gak perlu kejepit pintu. Kalau kita tahu cara menempatkan tangan di posisi yang tepat. Itu hal yang kecil, amin. Yesus Ben, saya gak akan lama-lama di sini. Saya akan kasih satu cerita karakter ya, yang familiar mungkin, tapi akan saya punya perspektif berbeda, yaitu tentang Kain dan Habel. Teman-teman mungkin sudah pernah dengar ceritanya, dia adalah anak pertama di dunia gitu ya. Wih, ini bukan sultan lagi ya, sultan. Why? Bukan cuma emas, semua tanah kamu boleh kencingin. Nggak ada yang marah. Kalian boleh jalan-jalan ke properti, ini tanahku, ini coba kalau main sama Habel gitu ya. Zaman dulu kalau kita main sembunyi-sembunyian atau rumah-rumahan itu kita masih lihat rumah kosong yang bisa dipakai atau apa gitu. Dia mainnya tanah dong. Ini tanahku yang dia bilang dekat pantai, ini rumahku gitu. Seserah dia. Gak ada SHM, gak ada sertifikat hak milik gitu loh. Dia mau buat hotel di sana, mau buat beach resort di sana, Atlas Atlus semua di sana juga gak masalah dia. Kaya, rich. Ini lautku, oke aku juga punya private beach. Dia lari lagi tempat yang lain. Kamu punya danau enggak? Ada emang gitu. Gak tahu saya adventure-nya anak-anak tuh mainnya berapa ribu kilo sih waktu itu. Cuman umur mereka panjang ya. I think mereka gak akan main petak umpet di sekitar itu aja gitu loh. Mungkin bosan komplek ini, aduh bosan Pak tempat seperti ini. Mungkin mereka nginepnya di gua atau apa, saya kurang tahu ya. Tapi mungkin rumah tinggal yang proper itu belum ada gitu. Baju aja mereka masih Zara yang kulit itu ya kan. Mereka masih belum punya fashion cotton gitu, cotton on gitu, H&M belum ada ya kan. Dan mereka coba fashion yang lainnya. Main masak-masakan juga bebas gitu ya, semua boleh dimakan mereka. Dan ini cerita yang menarik saudara. Saya lihat ada hal yang berharga yang Tuhan ajarin di sini. Kain itu artinya aku telah membuat, aku telah menjadikan. Dia anak pertama, anak yang paling kegagahan, anak pertama loh, anak pertama manusia loh. Oh ya gitu ya. Ada yang prediksi bahwa Kain dan Habel itu sebenarnya twins karena diceritakan di situ tuh setelah Kain lahir lalu Habel keluar gitu ya. Cuman ada yang ngomong seperti itu, ada yang bilang jaraknya berdekatan. Gitu ya. Jadi memang saudara ini gak terlalu jauh bedanya. Lalu keluar Habel, Habel itu artinya uap atau nothing. Jelek banget ya sebenarnya. Jadi kalau ada yang namanya Habel di sini, kalau kalian punya anak, make sure kalian tahu artinya ya. Jangan karena itu Alkitab terus kalian tempel gitu ya. Ada banyak orang yang salah ngasih nama anaknya dan itu setelah anaknya tahu berakibat cukup untuk mentalnya dia. Jadi lebih baik kalau kalian punya anak selidiki dulu. Jangan Isabel, it's good, Isabel gitu kali masuk. Matinya dimakan anjing kan. Lucy bagus, nambah fair enggak gitu ya. Jadi kalian mesti careful sama nama. Kok saya jadi mainnya ke sana sih. Kita baca dulu yuk di Kejadian 4 ayat 1-5. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya dan mengandung perempuan itu lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu aku telah mendapatkan seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Karena kenapa? Karena kenapa dengan pertolongan Tuhan?
karena mengandungnya sakit. Dia sudah kena kutuk di situ. Sakit sekali, kayak mau mati rasanya. Jadi itu benar-benar Tuhan tolong di situ. Bayangin Adam. Aduh sakit. Lah aku mesti yang ngapain? Dia nggak ada dokter, nggak ada. Kalian bisa bayangin aja jadi Adam di situ. Oke. Saya akan bilang, Tuhan, how? Nafas, hitung 3. Nafas katanya, nafas enak, nafas ini sakit gitu katanya. Dia gak bisa ngapain, ya terus gimana? Cuci tangan dulu Adam, steril dulu mungkin atau apa. Saya gak tahu prosesnya. Anda bayangkan ini ribet banget manusia pertama nih, oke? Selanjutnya dilahirkannya Habel loh kan. Selanjutnya dilahirkannya Habel. Jadi gak ada mengandunglah Hawa, gak ada. Makanya banyak orang bilang dia twins. Adik Kain dan Habel menjadi gembala kambing, domba, Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan, sayur-sayuran, buah-buahan gitu ya. Durian mungkin, I don't know. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Ini cerita yang legend banget. Ada yang banyak bilang bahwa setelah ini Kain merencanakan pembunuhan kepada Habel dan bilang, kenapa Kain membunuh Habel? Ada yang bilang, karena iri persembahannya dia gak diterima. Saya mulai cari ini gitu, saya mulai searching. It's not that simple. Ketika Anda iri kepada seseorang, Anda mau bunuh dia? Ada yang misalnya pakai baju lebih bagus, pakai baju lebih mahal daripada mahal batu, pukul kepalanya gitu. Enggak kan? Hey gitu ya. Dia naik kendaraan lebih bagus daripada kalian. Kalian enggak ada yang rencana pengen bunuh gitu langsung kita harus doakan itu benar. Robel sebul itu dalam dirimu bukan dirimu itu. Kan enggak mungkin kan? Enggak mungkin. Enggak diterima langsung bunuh gitu. Ini aneh gitu loh. Saya selidiki, saya baca lagi. Kalau kalian perhatikan dengan teliti, saya bold di sana adalah maka Tuhan mengindahkan Habel duluan disebut orangnya, baru korbannya. Tidak mengindahkan Kain dan korbannya. So kalian yang datang bawa persembahan itu penting, matter sebuah Tuhan. Mau kalian lagu kalian bagus, spektakuler, luar biasa, pengagungan yang super sekali. Tuhan bilang siapa yang nyanyi? Wow. Keren gak? Dia bukan WL Tuhan, I don't care. Dia punya hubungan yang baik dengan saya. Kalian punya relation baik dengan Tuhan. Mau suara mau bero juga, itu masih didengar Tuhan daripada WL yang suaranya bisa pecah suara jadi 10. Saya gak tahu gimana caranya 10, ada suara 10. 10 oktav lah atau gimana caranya. Siapa yang bawa persembahan itu penting. Siapa yang nyanyi itu penting. Siapa yang menyembah itu penting. Siapa yang melayani itu penting di hadapan Tuhan. Kalian harus tahu itu. Saya belajar seperti ini. Kita semua itu pengen hidup kita menyenangkan Tuhan. Betul? Pastilah. Ada yang hidupnya pengen menjengkelkan Tuhan. Ada. Kita rajam pakai batu. Itu sah untuk dibunuh itu di sini. Ada? Tidak ada ya, semua pengen menyenangkan Tuhan. Tapi saya kasih tahu satu hal. Seleranya Tuhan itu tinggi Mbak. Seleranya Tuhan itu tinggi Mas. Kalau mau nyenangin dia, standarnya dia. Bukan standarmu. Saya perhatikan baik-baik. Dari mana? Kalau kalian baca di Perjanjian Baru saya nggak ada waktu. Ini waktunya ditambah 5 ya. Biar 35 ya. Sulbi. Karena saya tadi dapat waktu 30. Kita nggak ada waktu untuk maju ke depan, tapi ada tulisan seperti ini, Habel sampai ke Zakaria. Habel itu termasuk golongan nabi, prophet, itu Yesus yang bilang di Perjanjian Baru, ada. Saya nggak usah tunjukin ayatnya, kalian percaya aja sama saya nggak mungkin bohong. Oke? Nabi artinya apa? Kalian tahu nabi enggak? Orang yang menyampaikan suara Tuhan kepada umatnya, betul? Artinya dia dialog. Loh kalian kira Habel dapat ide lemak-lemaknya. Kenapa lemaknya dipersembahkan? Kalian kira itu randomly gitu? Enggak, Tuhan kasih tahu. Kita tahu dari mana Anda kesenangan Tuhan kalau Tuhan enggak kasih tahu? Ini manusia pertama lagi. Tak tebak-tebak. Kalau sop buntut gimana Tuhan? Kalian nebak itu semua organ tuh kalian bakar? Oh enggak berkenan ternyata. Besok hatinya, mungkin hati karena kita harus memberikan hati. Hatinya kalian bakar. Enggak. Ternyata lemaknya. Berapa kalian yang montok di hadapan Tuhan.
Karena kalian adalah berkenan ya. Saya ngomong diri saya sendiri yang saya ngomong. Ini kalau dibakar, lewat yang kurus-kurus semua. Dari mana tahu begitu? Dari Tuhan. Dari Tuhan. Dan ini. Hal pertama tentang useless painful. Karena kita harus belajar. Apa? Ignore the small things. Abaikan hal kecil. Itu bakal buat hidupmu itu susah. Saya kasih tahu ayatnya. Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat nih, Yohanes 3:12. Dan yang membunuh adiknya. Dan apa sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Ada kata segala, perhatikan kata segala. Berarti itu gak cuma acuan kepada satu tindakan. Ini bukan masalah korban persembahan aja. Itu artinya apa? Sebelum-sebelumnya. Kata segala itu banyak, jamak lebih dari satu. Habel ini prophet, Habel ini nabi. Jadi pasti ngasih tahu, Kain itu jahat di mata Tuhan. Manusia pertama. Kain gosipin papa mama di belakang, not good. Manusia pertama, nggak tahu dosa, nggak tahu apa. Kain digituin terus. Apa sih orang nih? Small talks, small things. Tapi terus diabaikan sama dia. Ignore. Sampai satu titik men-trigger dia. Bum. Dia waktu persembahannya Habel terima, dia gak lihat Kain begini. Ya itu nyebelin sih. Kayak cuman, try again. Dia gak gitu. Saya kira biasa aja, tapi dia lihat Habel, oh mungkin dia senang dipuji Tuhan. Tuhan masih ngomong loh sama Habel. Tuhan juga ngomong sama Kain. Orang Kain mukanya muram aja Tuhan tanya, nanti kalian tahu. Masih ngomong sama dia. Tapi ignore. Ketika kita mengabaikan hal-hal yang sifatnya kecil di dalam hidup kita. Sesungguhnya kita sudah mendekati yang namanya useless pain dalam kehidupan kita. Pakai helm, sandal yang benar, sepatu diikat. Oh Anda jangan salahkan tali sepatu. Saya pernah lihat. Orang jatuh ke jungkel nggak jelas karena lari-lari tali sepatunya nggak diikat. Ini benar. Kenapa kamu tak kira dia kena tulah, ada yang jegal dia, ya kan? Harry Maguire saya nggak lihat back di sana. Guling-guling kenapa? Tali sepatunya nggak diikat. Wih fatal gitu. Tali sepatu ditambah batu jalan berlubang, damage-nya kerasa bro. Jatuh muter-muter karena tali sepatu doang. Anda jangan ignore small things. Perbaiki. Cepat. Hal-hal kecil kadang kita tuh dengar dari teman, dari orang tua. Tapi kita, toh apa dia, sebentar lagi kan sial yang pasti itu nanti datangnya. Terus Anda bilang, gak apa-apa, hal seperti ini memang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupku. Agar aku belajar. Belajarlah terus, memang ada remedi. Ya kan? Tapi ada murid gak perlu remedi. Anda mau remedi? Enggak kan? Kalau bisa enggak. Ngapain kita harus remedi? Dapat nilai 6, remedi. 6,1, enggak. Dapat kalian 6,1, kalian sudah sujud syukur. Yes, gak remedi. Remedi itu gitu, useless pain. Anda bilang gak apa-apa kok, ini mengajarkan aku agar aku belajar lebih tekun. Nah, coba contoh yang dapat 9 itu gimana caranya belajarnya. Ngapain kau baru sadar sekarang gitu loh. Itu useless pain. Hal kecil yang diabaikan sama Kain. Diomongin terus. Saya mau ngomong seperti ini, di dalam hidupnya Kain dan Habel selalu berkompetisi. Nah ini rahasia yang kedua, kita gak pernah tahu nih. Selalu. Entah menyenangkan orang tuanya atau Tuhan. Cari muka atau memang cari hati. Dua-duanya berkompetisi. Saya buat quote seperti ini. Humans don't like being compared. Cok dibanding Cak. Gak suka orang. But they won't resist competition. Manusia itu gak suka dibanding-banding tapi mereka gak akan menolak kompetisi. Saya kasih contoh sama Anda. Denny,
kerja kan di cyber. Saya tahu kerjaannya, saya tahu hidupnya, saya tahu masa lalunya, saya tahu kehidupan sebelumnya, dia tahu semua. Dan kamu adalah pekerja cyber terbaik yang dimiliki oleh Bali saat ini. Wih, luar biasa. Gajinya sudah yang paling mentok. Mentok itu bukan tinggi ya. Nggak bisa naik lagi. Oh, seneng dia. Umur berapa, Den? 30. Umurnya 30 loh. Baru 30 loh. Tuhan Yesus baru baptis itu. Dia sudah mulai pelayanannya dengan luar biasa. Hebat. Camik. Lalu datang Norman tiba-tiba. Ini udah hebat ini. Norman umur berapa? Mana Norman? Man, umur berapa Man? 42 ah? 24. Dan, tapi aku mau kasih tahu kamu. Ada lebih jago dari kamu. Gaji lebih tinggi dikit dari kamu. Lebih muda jauh daripada kamu. Norman namanya. Anda mungkin abaikan itu dia. Oh ya oke. Tapi saya yakin pulang dia cari. Siapa sih Norman nih? Paling gak IG-nya lah. Siapa? Kita kalau dikompetisikan dengan orang lain, jiwamu terusik. Pinter kamu, bahasa Inggris paling top. Tapi ada loh yang lebih muda dari kamu. Lebih pintar, udah go internasional. Siapa? Manusia gak suka dibandingkan. Tapi suka kompetisi. Karena apa? Tuhan sendiri yang buat seperti itu. Dia bilang sama Adam Hawa, mulai sekarang kamu berkuasa atas burung-burung di udara, ikan di laut, binatang darat, semua di bawah otoritasmu. Kita memang supreme di atas. Diciptakan untuk memimpin. Makanya kalau kalian tidak ada di posisinya, seharusnya kalian resah. Ada yang bilang sama saya, kok kamu kalah sama Denny, kenapa? Dia medianya jago banget. Saya gak merasa terusik. Oh ya biarin. Orang bukan bidang saya. Mau dikapakno, saya mau kompetisi sama dia. Berapa lama? Ikut tahap ikut kelasmu tuh. Saya berapa? Desain master kelas tuh tahap 1 dia yang ngajar lagi. Ya gimana cara saya kompetisi sama dia? Bayangin. Berapa lama saya harus lebih hebat dari dia? Abaikan. Tapi kalau itu bidang saya, keganggu gak? Ya harusnya iya. Kalau tidak, ada masalah dengan Anda. Coba dibuka dulu, jangan-jangan bukan manusia. Saya lihat di tai lalat banyak kayak gitu tuh. Orang pasti punya jiwa kompetisi. Pasti pengen yang lebih baik. Ada yang sudah puas, kok aku dengan hidupku sekarang nih sudah bersyukur banget. Amin. Kamu tinggal di mana? Ngekos sih. Oke. Kamu gak pengen punya rumah? Hah? Gak pengen. Aku cuma tinggal sederhana aja. Ada motor? Ada kok. Bekas sih. Ya kadang-kadang mau sebengkel. Tapi it's okay kok daripada aku jalan kaki. Siap. Temanmu lebih muda dari kamu. Dia jomblo nih. Oke itu berat sekali kan. Lebih muda dari kamu udah punya pacar ya kan. Naik mobil, punya rumah. Bukan dari orang tua loh, kerja, usaha. Gak apa-apa kok memang dia diberkati, aku tidak gitu. Mulai iri, ambil batu sekitarnya. Mana ini? Pukul juga palanya gitu. Gak bisa. Kita selalu pengen lebih baik, katakan amin. Amin, hidup lebih baik, ya kan? Itu karena itu kalian kerja luar biasa, betul? Itu karena itu kalian sekolah tinggi-tinggi. Kita mau hidup lebih baik, kalian kenapa gereja? Kalian mau hidup rohani, kalian pun lebih baik daripada yang kemarin. Sudahlah, di dalam hidup kita tuh kompetisinya tinggi. Dan itu gak apa-apa. Sejauh Anda, tuh kan Paulus bilang, kita tuh ada di dalam gelanggang pertandingan. Kita semua berlomba tapi hanya satu pemenangnya. Saya mau kasih tahu sedikit rahasia ya. Anda gak berkompetisi sama saya saja. Anda gak berkompetisi sama Gideon, sama Denny, sama teman-teman sebelahmu. Tidak. Anda berkompetisi sama Musa, Abraham, Nuh, Ayub. Lumayan, keder tuh lumayan. Aduh kok hebat-hebat. Pak itu mah leader hebat itu. Enggak, kita compete with them. Mereka udah mati Pak, udah masuk dalam kekekalan. Loh,
Saya kasih contoh sama Anda. Mungkin tidak kita mengalahkan Musa. Dalam tanda kutip ya. Tidak membunuh dia, tidak. Lebih baik daripada Musa. Mungkin enggak? Jawab. Takut. Coba dulu wastafel itu kalian gini-gini. Kebelah enggak airnya. Jangan kalian ngomong laut lah. Urinoir dulu. Datang lagi. Saya siap menghadapi Musa sekarang. No. Kalau kalian ikut lomba dalam pertandingan, paling tidak, hal yang paling remeh-temeh adalah kalian pelajari musuh kalian. Betul ya? Saya compete sama siapa? Pertandingan bola misalnya. Manchester United lawan Real Madrid gitu. Paling enggak kita compete. Siapa klub lain ini hebatnya apa? Defendernya siapa? Penyerangnya. Manchester ada Cristiano Ronaldo. Hebat. Tapi udah 37. Biasa. Larinya udah mulai slow. Kita paling enggak tahu pelajari kelemahan dan kelebihannya. Betul kan? Dalam gelanggang pertandingan. Loh ya kalau kita olahraga. Masa musuhmu siapa? Enggak peduli. Saya enggak mau pelajari musuh saya. Saya sudah siap siapapun yang datang gitu. Ya mati saudara. Floyd Mayweather tahu ya petinju? Enggak pernah kalah saudara. Enggak pernah kalah. 51. Iya 50 kali ya kemenangan kalau enggak salah. Ada kira mereka cuma latihan doang gitu. Pukul-pukul daging, lari pagi gitu. Enggak. Dia pelajari musuhnya, cari strategi. Kelemahannya di mana? Weakness-nya apa? Hook kirinya keras. Oke, hati-hati aku di sana. Dia pelajari. Nah, Alkitab yang kalian punya itu ngasih biografi semua kompetitor kita yang sudah mati. Kamu tahu hidupnya Musa, kamu tahu kelemahannya Daud, kamu tahu kelemahannya Abraham. Abraham hebat, tapi enggak ngaku istrinya di depan orang lain. Aku tidak akan seperti itu. Daud hebat luar biasa, tapi ngintipin orang mandi. Nah Tuhan, bintitan kalau sekarang langsung hukum karmanya langsung kan. Begitu mata bintitan, ngintip kan gitu. Manusia memang menghakiminya paling nomor 1 di dunia. Kita udah pelajari, kita punya kompetitor. Bahkan riwayatnya Yesus sudah ditulis di sana. Supaya kita meneladani hidupnya. Supaya kita bisa jadi seperti itu. You got the point? Kita itu kompetisi, bukan dengan saya. Kita itu kompetisi sama orang-orang yang sudah sebelum, pemimpin-pemimpin sebelum kita. Itu sama kayak di stadion bilang, ayo Riko maju. You can do it better. You can do it better. Lari lebih jauh. Saya sampai sini, kamu selesaikan yang saya gak pernah selesaikan. Itu. Bukan merasa buat kita jadi better sama orang lain. No. Tapi memang kita dilahirkan untuk naik terus. Anda harus tahu itu. Yang kedua, stay good. Just good. Kalau kalian mau ngalami useless painful, stay good. Just good. Ayatnya bilang seperti ini. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Ini kejadian setelah persembahannya ditolak. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik, Kain? Saya gak cari bahasa lain karena menurut saya ini sudah mewakili segalanya. Tapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ya sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Saya mau tanya, Kain mempersembahkan korban kepada Tuhan itu hal baik tidak? Baik, saya percaya wortel yang terbaik yang dipilih. Apel yang terbaik yang dipilih. Nah mungkin yang ada cacingnya, itu yang diskonan yang mau busuk itu. Kadang ada yang bagus sih, kita laki belinya beruntung aja. Dia gak kayak gitu. Yang bagus, yang licin. Ya kan? Apel manis tuh yang saya makan tuh envy gitu ya. Mungkin ya ini lebih dari envy gitu ya. Yang bener-bener yang manis banget, prime. Zaman dulu gimana buahnya coba, tanahnya. Dikasih Tuhan. Itu hal baik, gak diterima. Marah. Saya tadi bilang bahwa kerinduan kita tuh menyenangkan Tuhan, but God have taste. Tapi Tuhan punya taste. Bukan cuman apa yang dia buat baik, tapi persembahan Habel. Sekali lagi saya katakan, persembahan Habel adalah standar bagi siapapun yang ingin memberikan korban. Seterusnya tercatat di dalam kitab. Sebelum ada Musa, sebelum ada tabut perjanjian, sebelum ada hukum-hukum itu, Habel sudah pertama kali mempersembahkan yang terbaik. Anak sulung, lemak untuk Tuhan. Itu dia tahu bocorannya dari Tuhan itu. Sebelumnya gak ada.
Dia lakukan hal baik. And good is not enough. Saya berpikir berulang kali. Gimana kalau kita dalam hidup kita nih, keadaan normal, manusia biasa. Just do good. Baik aja. Bisa gak sih kita hidup? Anda gak perlu nomor 1. Ranking 10 di sekolah. 7 setiap ulangan. Baik. Gak pernah ditangkap polisi karena pelanggaran lalu lintas. Anda selalu perpanjang STNK tepat waktu. Gak pernah ikut pemutihan, penguningan, gak pernah kalian. Apa itu? Itu hanya orang-orang yang tidak takut hukum gitu. Kalian lakukan teratur semua kok. Baik, just good. Gak supreme, gak excellent, just good. Ibadah aja, pokoknya gak buat dosa, gak pernah membunuh. Ada nyamuk kalian biarin, hisap nak, terus hisap, kenyangkan dirimu. Kalian gak akan bunuh dia. Ini berkat Tuhan untukmu gitu. Sebaik itu, just good, stay good. Kalah saudara, karena apa? Karena di dunia ini selalu ada yang lebih baik daripada Anda. Anda kira tidak membunuh nyamuk adalah yang terbaik? Enggak saudara. Ada yang satu, sudah bawa anak-anakmu, keluargamu, lebih baik lagi. Makan. Kalau cuman baik Anda pasti kalah. Kita pasti dikalahkan. Karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar. Karena Allah berkenan kepada persembahannya dan karena itu, ya karena iman, ia masih berbicara. Bahkan sesudah ia mati. Ini menarik, saya akan describe sedikit. Pertama, karena iman Habel mempersembahkan yang lebih baik. Anda mungkin, saya kasih reveal something for you ya. Waktu zaman Kain dan Habel, manusia tidak atau belum makan daging. Baru di Kejadian 9 setelah air bah surut, baru itu baru keluar. Tuhan bilang, yang hidup ini aku kasih kamu jadi makananmu, hanya jangan makan darahnya. Baru zaman Nuh. Kejadian pasal 9. Artinya apa? Ngapain dia membesarkan kambing dan domba? Satu purpose-nya. For God. Gimana Anda mau lawan? Sedangkan Kain tanam makanan untuk dia juga. Sebagian dikasih Tuhan. Bukankah itu yang kita lakukan kalau kita perpuluhan? Just do good, stay good. Perpuluhan baik, tapi just good. Nggak lebih karena memang harus dilakukan. Habel itu sengaja pelihara ternak, nggak dimakan saudara. Untuk dikasih Tuhan. Wow. Kalian pernah kerjakan satu project yang kalian khususkan untuk Tuhan? Hanya untuk Tuhan? Nggak sambil dalam pekerjaan Anda? Ini kalau kalian mau ngalahin Habel ya dalam hidupnya ya. Kita kan kompetisi sama dia juga. How? Ada? Berapa bulan? Anak sulung yang terbaik. Setiap gembala pasti punya favorit. Dan mereka punya perasaan, bukan bacer, bukan yang potong lalu gak ada. Dia pasti rawat, dikasih nama. Denny mungkin. Denny, kamu jadi domba yang baik ya. Tapi 3 bulan lagi aku potong. Mungkin dia keluarkan air mata. Loh, saya pernah kok lihat orang yang kurban, maaf ya saudara kita ada kurban. Karena jual sapinya, dia nangis kok bawa sapinya. Ada ikatan emosional. Karena itu makhluk hidup, wajar. Kita besarin dia, kasih makan dia, kasih nama dia, tidur sama dia. Ya pasti ada ikatan emosional dong. Lalu satu ketika kamu harus potong. Apa yang Kak Habel persembahkan kepada Tuhan? Bagian dari dirinya. Selain itu apa yang Kain persembahkan itu dari tanah. Tanah yang dikutuk Tuhan. Terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau harus bekerja. Apapun hasil dari tanah. Nah akan memuaskan Tuhan. Kalian harus baca Kejadian sebelumnya. Makanya persembahannya Habel, saya gak ada lawan. Kalian mau compete kayak gimana gak bisa. Itu ada yang best of the best of the best. Wow. Dalam hati saya mikir, Kain lalu
nggak bisa terima itu, dia merencanakan, pembunuhannya itu direncanakan, pembunuhan yang berencana. Karena kenapa? Dia harus datang ke Habel, dia pukul kepalanya kan, lalu dibunuh. Karena harus perhatikan, waktu itu belum ada serial killer. Belum ada Netflix. Dia ngerti cara bunuh orang dengan cepat, tanpa perasaan bersalah lagi. Soalnya gini, kalau dia pukul, dia Habel, gak mati nih. Habel lari, mama, habis dia. Alkitabnya jadi panjang. Lalu marahlah Adam, diambilnya sapu, dipukul pantat. Anak durhaka. Tuh, kalau dia lari ke bapaknya, kan gak mungkin dibiarin. Berarti Kain harus mikir, one hit, one shot, mati. Gimana caranya? Dia gak pernah lihat. Itu yang pertama, Anda tahu? Dicontohin, Tuhan pertama kali bunuh hewan untuk diambil kulitnya. Jadi baju buat Adam dan Hawa. Saya yakin Adam dan Hawa juga pakai bunuh hewan. Ya masa Senin, Selasa, Rabu, Kamis kamu pakai baju itu terus? Kan enggak ganti model lah, satu tank top, satu model apa. Tapi tetap bahannya kulit. Ya kan? Dia lihat, oh bunuh itu di sini, di tengkuknya mungkin. Mati. Dia pelajari itu. Dia lihat cara kerjanya, dia praktekkan ke adiknya. Pukul sekali, mati. Papa maunya gak tahu. Bahkan dia anggap Tuhan gak tahu. Kain di mana adikmu Habel? Emang aku penjaga adikku? Ya main sendirilah dia Tuhan. Kamu jangan ngomong gitu, darahnya berteriak. Oh, ini ngeri banget. Ketika kamu mati, di dalam darah terdapat nyawa. Makanya Tuhan bilang jangan makan darah. Abaikan, karena itu nyawanya makhluk. Darah itu berteriak, orang benar darahnya itu berteriak. Dan itu dikumpulkan Tuhan, kalau kalian baca di Wahyu, ini bisa panjang lagi ceritanya. Darah orang benar, saksi yang sudah tertumpah martir itu dikumpulkan dalam cawan. Ketika itu sudah sampai kepada titik tertentu, murka Allah sudah gak bisa tolerir. End of days. Yang paling pertama ngisi cawan itu adalah Kain. Karena orang benar ditumpahkan di sana. Mati. Dia mau kompetisi sama adiknya. Tapi pakai cara yang paling dianggap mudah. Gimana? Lenyap. Bunuh. Karena dia tahu kalau Habel hidup. Yes. Kamu bisa compete sama dia. Why? Saya terus seperti ini. Anda gak bisa pernah dapat mengalahkan yang terbaik. Perhatikan ini. Hanya dengan mengandalkan yang baik dalam hidupmu. Ya gak bisa lah. Kamu ngalahin yang terbaik. Kamu mesti kasih semua yang kamu punya. That's what I mean. Tahukah saudara, saya ambil sampai satu kesimpulan seperti ini. Kain dan Habel itu gambaran diri kita sendiri. Di dalam hidupmu itu ada dua selalu. Ada Kain, ada Habel. Satu pengen lebih baik, satu pengen tidak. Dengan cara yang salah. Tuhan itu ngajarin banget dalam ilustrasi ini. Kamu mau jadi yang terbaik kan? Give your best. Setiap project yang dipercayakan sama kalian, baik itu pekerjaan, pelayanan, do your best. Sampai generasi di bawah bilang, ya apa caranya ngalahin dia ya? Dia pernah bikin acara excellent banget loh. Kita mau niru aja susah, karena kalian setengah-setengah. Kuncinya cuma satu, semua yang kalian punya kasih. Baru kalian bisa lawan yang terbaik. Kalau kalian cuma baik, sekedar rapi, datang on time, kamu gak bisa compete yang terbaik. Kamu selamanya di bawah mereka, mediocre. Lebih baik dapat nilai jelek. Ini pengalaman terakhir saya kesaksian satu. Saya pernah ujian itu dapat nilai minus saudara. Itu pukulan yang luar biasa kan. Hukdar, bukan nol, minus. Kalian tahu minus? Di bawah nol. Wah, itu kayaknya Tuhan. Apa aku bodoh sekali dalam hidup ini. Tapi itu hook buat kita tuh rise up. Buat mereka yang dapat nilai 6, 7, puas diri. Enggak, oke, safe. Mereka gak akan belajar lebih keras daripada dapat nilai minus. Saya kasih tahu sama kalian. Karena yang nilai minus mau balikkan keadaannya dia. Sedangkan nilai 7, keep aja. Mau dapat nilai 100, mau ya kalau bisa. Yang penting gua remedi. Careful, good to menjatuhkan Anda. Sekali Anda dapat nilai jelek, Anda akan bangkit lagi rise up.
Tapi kalau Anda pernah dapat nilai jelek dalam hidup Anda, just good ini, kalian akan senang, karena itu nyaman, steady di sana terus. Kalian gak akan pernah jadi yang terbaik. Mari kita berjamuan.